Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G yang beranggotakan Muhammad Rakan Akmal, Kirana Dwi Saputro, Sabrina Zahra Salsabila, dan Bob Rahman Hakim akan mempresentasikan tentang tugas kelompok 2 mengenai multivariate normal distribution untuk bab 4.4, 4.5, dan juga 4.6. 4.4 menentukan normalitas multivariat. Banyak tes dan prosedur grafis telah disarankan untuk mengevaluasi apakah kumpulan data memungkinkan berasal dari populasi normal, multivariat atau bukan. Satu kemungkinannya itu adalah untuk memeriksa setiap variabel secara terpisah untuk normalitas univariat. Ulasan yang sangat baik antara kasus univariat maupun multivariat telah diberikan oleh Jinande Sika tahun 1997 pada halaman 178 pada buku yang kita rujuk, dan Seber tahun 1984 pada halaman 141 sampai 155. Memeriksa normalitas multivariat. Ketika kita memiliki beberapa variabel, seharusnya tidak memeriksa masing-masing variabel tersebut untuk normalitas univariat secara satu-satu pendekatan, karena yang pertama variabel berkorelasi, dan yang keduanya normalitas variabel individu tidak menjamin normalitas bersama. Pendekatan grafis dasar untuk memeriksa normalitas adalah menggunakan perbandingan plot QQ antara kuantil sampel terhadap kuantil normal univariat. Jika titik-titik poin itu dekat dengan garis lurus, maka tidak ada indikasi penyimpangan dari normalitas. Penyimpangan dari garis lurus menunjukkan ketidaknormalan atau setidaknya untuk pada sampel besar. Pada kenyataannya, jenis yang berpola non-linear dapat mengungkapkan jenis penyimpangan dari normalitas. Beberapa kemungkinan diilustrasikan pada gambar 4.5 yang ada di sebelah kiri saya. Kuantil mirip dengan persentil yang lebih dikenal yang dinyatakan dalam hal persen. Skor tes pada persentil ke 90, misalnya di atas 90% dari skor tes, dan di bawah 10% dari mereka, dari skor tes tersebut. Dan kuantil dinyatakan dalam pecahan atau proporsi. Dengan demikian, skor persentil ke 90 menjadi skor kuantil 0,9. Kuantil sampel untuk plot QQ ini diperoleh sebagai berikut. Pertama, kita melakukan pengamatan pada rank Y1, Y2 sampai ke YN dan nyatakan hasil nilainya dari Y1 sampai ke YN menjadi Y1 lebih kecil dari sama dengan Y2, Y kurang dari sama dengan Y3, begitu seterusnya sampai ke lebih kecil sama dengan YN. Maka nilai YN adalah I per N kuantil sampel. Contohnya, jika kita mempunyai sampelnya itu ada N sama dengan 20, maka Y7 Y pada data ke-7 nilainya adalah 7 per 20 sama dengan 0,35 kuantil. Karena 0,35 itu sampel, karena 0,5 ini sampelnya lebih sedikit dari sama dengan Y7, fraksi I per N sering diubah menjadi banyaknya data atau I dikurang 1 per 2 dibagi N sebagaimana kontinuitas koreksi. Jika N sama dengan 20, maka I sama dengan 1 per 2 dibagi N berkisar dari 0,025 hingga 0,975, dan penutup yang lebih merata interval dari 0 sampai 1. Dengan demikian, konvensi ini YI adalah bentuk dari I kurang 1 per 2 dibagi N kuantil sampel. Oke, selanjutnya kuantil populasi untuk plot QQ dengan didefinisikan sesuai dengan I kurang 1 dibagi 2 dibagi N. Jika kita menyatakan ini dengan Q1 sampai ke N, maka QE-nya itu adalah nilai di bawah yang merupakan populasi I kurang 1 per 2 dibagi N dari pengamatan dalam populasi lah. Dan dengan rumus I kurang 1 per 2 dibagi N itu adalah probabilitas untuk mendapatkan pengamatan kurang dari 1 sama dengan Q ke I. Secara formal, QI bisa ditemukan untuk variabel acak normal standar Y dengan distribusi N 0,1 dengan pemecahannya Pi dari QI sama dengan probabilitas dari Y kurang dari QI sama dengan I kurang 1 per 2 bagi N. Oke, populasi tidak perlu memiliki rata-rata dan variansi yang sama dengan sampel karena perubahan rata-rata dan variansi hanya mengubah kemiringan dan perpotongan dari yang diplot baris dalam plot QQ. Oleh karena itu, kami menggunakan distribusi normal standar dan nilai Q ke I dapat dengan mudah ditemukan dari tabel probabilitas normal standar kumulatif. Kami memplot pasangan Q ke I, Y ke I dan memeriksa plot QQ yang dihasilkan untuk linearitas dengan rumus sebagai berikut. Oh ya, untuk B1 dan B2-nya itu adalah beta 1 ya, akar beta 1 dan beta 2.
Oke, jika akar beta 1 lebih dari kecil sama dengan 0, maka kita punya kemiringan yang bernilai negatif. Jika akar beta 1 lebih besar dari 0, maka kemiringannya bernilai positif. Kemiringan yang bernilai positif digambarkan pada figur 4.6 atau yang tertera pada sebelah kiri saya. Jika beta 2 kurang dari 3, maka memiliki kurtosis yang bernilai negatif, dan jika beta 2 lebih besar dari 3, maka kurtosis bernilai positif. Oke, distribusi dengan kurtosis negatif ditandai dengan menjadi lebih datar dari distribusi normal, yaitu kurang memuncak, dengan lebih berat panggul, dan ekornya yang lebih tipis. Distribusi dengan kurtosis positif memiliki puncak yang lebih tinggi daripada normal, dengan kelebihannya yaitu nilainya di dekat rata-rata dan di bagian ekor tetapi lebih tipis saja. Dan kurtosis positif dan negatif diilustrasikan pada gambar 4.7 atau nantinya kita akan melihat pada slide berikutnya. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan poin presentasi yang tepat untuk pada tabel A1 untuk P4 kurang dari sama dengan 25 seperti yang diberikan oleh Mulhouse atau pada tahun 1977, atau untuk N lebih besar sama dengan 8 dan fungsi G seperti yang didefinisikan oleh sebagai berikut, yang ada tertera di sebelah kiri saya, dengan nilai aproksimasinya berdistribusi normal 0,1. Oke, berikut adalah ada foto atau gambar dari figur 4.7 untuk melihat kurtosis yang tadi kita bahas di slide sebelumnya. Dan untuk pengamatan Y1 sampai ke YN diturutkan sebagai Y1 kurang lebih sama dengan Y2, begitu pun seterusnya sampai Y ke N, dan kita hitung dengan rumus D-nya itu terampil sebagai berikut yang di sebelah kiri bawah, ya. D-nya itu sama dengan sigma I sampai sama dengan 1 sampai ke M dengan formula I kurang 1/2 dikali N tambah 1 dikali Y ke I dibagi N akar N pangkat 3 dikali C sumasi dari I tambah dengan 1 sampai ke N, formulanya itu YE kurang Y bar dikuadratkan dengan formula Y-nya itu sama dengan sebagai berikut di sebelah kiri bawah. Dan pada tabel persentase untuk Y diberikan oleh De Agostino pada tahun 1972 untuk N lebih besar sama dengan 10 dan N kurang dari sama dengan 250. 250 adalah disajikan dalam tabel A4. Tes terakhir yang kita lakukan yaitu strategi ujinya. Strategi ujinya yang terdampir di pojok kanan atas yaitu Z, di mana gamanya itu adalah korelasi sampel dari N pasangan YI, XI, di mana XI-nya itu 91 sampai ke N, dengan XI-nya didefinisikan sebagai berikut yang ada terlampir di bawah statistik uji. XI sama dengan, dan jika Y-nya normal, nilai Z adalah approximate dengan distribusi normal 0,3 dibagi N. Dan untuk mencari persentil lebih akurat 100 dari atas diberikan oleh Z alpha yang sudah tertera di sebelah kanan bawah, di sebelah kanan bawah, yaitu Z alpha dengan sigma N-nya itu sama dengan sigma N kuadrat sama dengan 3/N dikurang 7,324 dibagi N pangkat 2 ditambah 53,005 dibagi N pangkat 3, dan U alfanya itu sama dengan V pangkat minus 1 alfa, dan untuk untuk gamma 2N-nya itu sama dengan minus 11,70 dibagi N ditambah 55,06 dibagi N pangkat 2, di mana P-nya itu adalah fungsi distribusi dari distribusi normal N,0,1, yaitu Px adalah probabilitas pengamatan kurang dari 1 sama dengan X seperti pada 4.17. Fungsi inverse P pangkat minus 1 pada dasarnya adalah kuantil. Misalnya U 0,05 yaitu bernilai minus 1,645, dan untuk U 0,95 itu bernilai 1,645. Pada subbab 442, kita akan menghitung normalitas multivariat. Memeriksa normalitas multivariat secara konseptual tidak semudah menilai normalitas univariat, dan akibatnya keadaan seni tidak berkembang dengan baik. Kompleksitas masalah ini dapat diilustrasikan dalam konteks goodness of fit test untuk normalitas. Untuk goodness of fit test dalam kasus univariat, range ditutupi oleh sampel Y1 sampai dengan Yn dibagi menjadi beberapa interval, dan akan dihitung berapa banyak Y jatuh ke setiap interval. Frekuensi yang diamati atau hitungan ini dibandingkan dengan frekuensi yang diharapkan dengan asumsi bahwa sampel berasal distribusi normal dengan rata-rata dan variansi yang sama dengan sampel.
Jika N pengamatan Y1 sampai Yn multivariat tetapi prosedurnya tidak begitu sederhana. Kita sekarang memiliki subwilayah P dimensi yang harus dibagi menjadi lebih banyak lagi subkawasan atau subwilayah daripada dalam kasus univariat. Dan frekuensi yang diharapkan untuk subkawasan ini akan lebih sulit untuk diperoleh. Dengan begitu, banyak subkawasan relatif sedikit yang akan berisi observasi. Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari jarangnya data dalam ruang P, tes untuk multivariat normalitas mungkin tidak terlalu kuat, namun beberapa cek pada distribusi tersebut sering diinginkan. Banyak prosedur yang telah diusulkan untuk menilai multivariat normalitas. Kita sekarang akan membahas 3 di antaranya. Prosedur pertama didasarkan pada jarak standar dari setiap Y kuadrat ke Y bar, yaitu DI kuadrat sama dengan YI dikurang Y bar, aksen dikali S inverse, lalu dikali YI dikurang Y bar, dengan I 1 sampai dengan N. Lalu Gnanadesikan dan Kettering pada 1902 menunjukkan bahwa jika YI aksen adalah normal multivariat, maka kemudian ini UI sama dengan N DI kuadrat dibagi N-1 kuadrat. Lalu untuk memiliki distribusi beta yang terkait dengan F, untuk mendapatkan plot Kiki, nilai-nilai U1 sama dengan UN diberi peringkat untuk memberikan U1 sama dengan UN, dan kita akan memplot UI, VI, di mana kuantil VI dari beta diberikan oleh solusi untuk dapat dilihat sebagai berikut, di mana A sama dengan setengah P dan B sama dengan setengah dikali N kurang P kurang 1. Lalu dapat dilihat di sini alfanya sama dengan P-2 dibagi 2P dan beta sama dengan N-P-3 dibagi dengan 2 dikali N-P-1. Pola nonlinear dalam plot akan menunjukkan penyimpangan dari normalitas. Lalu kuantitas beta mudah diperoleh di banyak paket perangkat lunak. Tes signifikansi formal juga tersedia untuk D kuadrat N sama dengan max I DI kuadrat. Tabel A-6 memberikan 5% atas dan nilai kritis 1% untuk P sama dengan 2, 3, 4, 5 dari Barnett dan Lewis. Beberapa penulisan menyarankan bahwa distribusi DI kuadrat dalam 4.27 dapat didekati secara memadai dengan XP karena dapat dilihat sebagai berikut adalah X P kuadrat. Namun di bagian 5.3.2 ditunjukkan bahwa perkiraan ini sangat buruk bahkan untuk sedang nilai P. Small pada tahun 1978 menunjukkan bahwa plot DI kuadrat versus X kuadrat kuantil menyesatkan. Prosedur kedua melibatkan scatter plot dalam 2 dimensi. Jika P tidak terlalu tinggi, plot bivariat dari setiap pasangan variabel sering dikurangi ukurannya dan ditampilkan di satu halaman. Diatur agar sesuai dengan entry dalam matriks korelasi. Dalam visual ini, maka dengan mudah memilih pasangan variabel yang menunjukkan tren melengkung, outlier, atau penampilan tidak normal lainnya. Plot ini diilustrasikan dalam contoh 462. Di bagian 462, prosedur ini didasarkan pada properti 4 dan 6 dari bagian 4.2. Jadi bagian yang kami simpulkan bahwa 1. Setiap pasangan variabel memiliki distribusi normal bivariat, dan 2. Variabel normal bivariat mengikuti tren garis lurus. Perpanjangan dari metode ini untuk menilai normalitas multivariat adalah penggunaan Grand Tour dibahas dalam bagian 3.5. Dalam Grand Tour, kami mempertimbangkan sebuah seri proyeksi 2 dimensi acak dari data P-variat. Untuk keperluan penilaian normalitas properti 1 dan 6 dari bagian 4.2 menyiratkan bahwa setiap proyeksi dilihat selama Grand Tour harus menunjukkan normalitas bivariat, tanpa indikasi nonlinear dalam data yang diproyeksikan. Setiap penyimpangan dari titik awan elips merupakan indikasi potensi ketidaknormalan. Prosedur ketiga untuk menilai normalitas multivariat adalah generalisasi dari uji univariat berdasarkan ukuran skewness dan kurtosis akar B1 dan B2. Seperti yang diberikan oleh 4.18 dan 4.19, tes ini karena Mardia tahun 1970. Misalkan Y dan X bebas dan terdistribusi secara identik dengan vektor rata-rata mu dan matriks covariance sigma. Kemudian kemiringan dan kurtosis untuk populasi multivariat didefinisikan oleh Mardia sebagai berikut.
Lalu, karena momen central order ketiga untuk distribusi normal multivariat adalah 0, maka B1P sama dengan 0 ketika Y adalah NP normal dengan vektor rata-rata mu dan covariance-nya sigma. Dapat juga ditunjukkan bahwa jika Y adalah normal dengan vektor rata-rata mu dan matriks covariance sigma, maka beta 2P sama dengan P dikali P ditambah 2. Untuk mengestimasi B1P dan B2P menggunakan sampel dari Y1P sama dengan dari Y1 sampai dengan YP, pertama kita definisikan bahwa GIJ sama dengan YI dikurang Y bar aksen dikali sigma cap inverse, lalu dikali YJ dikurang Y bar, di mana sigma cap adalah sigma I sampai dengan N dikali dengan YI dikurang Y bar dikali YJ dikurang Y bar aksen dibagi N adalah estimator kemungkinan maksimum atau maksimum estimator atau maksimum likelihood estimator pada titik 12. Kemudian estimasi B1V dan B2V diberikan, beta 1V dan B2V diberikan, maka B1P sama dengan 1 per N kuadrat dikali sigma I sampai dengan N dikali sigma J sampai dengan N GIJ pangkat 3 dan B2P sama dengan 1 per N dikali sigma I sampai dengan N GII kuadrat. Tabel A5 yang disebutkan oleh Mardia pada 1970 dan 1974 memberikan poin presentasi dari B1P dan B2P untuk P234 yang dapat digunakan dalam pengujian normalitas multivariat untuk P lainnya atau ketika N lebih besar sama dengan 50. Tes perkiraan berikut tersedia untuk B1P statistik. Dapat dilihat Z1 sama dengan P tambah 1 dikali N plus 1 dikali N plus 3 dibagi dengan 6 dikali N plus 1 dikali P plus 1 min 6. B1P adalah perkiraan X kuadrat dengan 1/6 dikali P dikali P plus 1 dikali P plus 2 derajat kebebasan. Tolak hipotesis normalitas multivariat jika Z1 lebih besar sama dengan X kuadrat 0,5. Sebaliknya dengan B2P. Kita ingin menolak untuk nilai besar atau distribusi terlalu muncak, atau nilai kecil, atau distribusi terlalu datar. Untuk 2,5% poin teratas dari B2P, maka Z2 sama dengan B2P dikurangi P dikali P plus 2 dibagi dengan akar dari 8P dikali P plus 2 dibagi N. Yang kira-kira normal 0,1. Untuk poin 2,5% yang lebih rendah, kita memiliki dua kasus. Kasus yang pertama, saat N lebih besar sama dengan 50 dan lebih kecil sama dengan 400, gunakan Z3 sama dengan B2P dikurangi P dikali P plus 2 dikali N plus P plus 1 dibagi N dibagi lagi dengan akar dari 8P dikali P plus 2 dibagi N min 1 yang kira-kira normal 0,1. Lalu pada kasus 2, ketika N lebih besar sama dengan 400, gunakan Z2 seperti yang diberikan pada 4.39. Selanjutnya bagian 4.5, yaitu transformasi ke normalitas. Sebagaimana dicatat dalam bagian 432, distribusi asimptotik Y bar adalah normal, terlepas dari distribusi Y. Namun, ada banyak skenario di mana kita ingin menarik kesimpulan tentang statistik selain mean dan atau kita tidak memiliki ukuran sampel yang cukup besar untuk menarik teorema limit pusat. Untuk situasi seperti itu, seringkali berguna untuk mempertimbangkan transformasi data yang menunjukkan normalitas yang lebih besar daripada data aslinya. Meskipun tujuan kami di sini adalah untuk menemukan transformasi multivariat G dot yang membuat G terlihat sedekat mungkin dengan normalitas P variat, sering terjadi bahwa mengubah setiap variabel P menjadi normal marginal distribusi akan menghasilkan transformasi multivariat yang mendekati optimal. Selanjutnya yaitu transformasi univariat ke normalitas. Ketika histogram atau plot probabilitas normal untuk variabel Y menunjukkan kemiringan, transformasi biasanya akan menghasilkan distribusi yang dimodifikasi yang lebih normal dalam penampilan. Karena proses ini tidak sistematif atau objektif, Box dan Cox pada tahun 1964 menyajikan keluarga transformasi yang didefinisikan oleh Y pangkat lambda sama dengan
Y pangkat lambda min 1 per lambda untuk lambda tidak sama dengan 0 dan len Y untuk lambda sama dengan 0. Nilai lambda dipilih dengan memaksimalkan L lambda sama dengan min N per 2 len S lambda kuadrat ditambah tanda kurung lambda min 1 summasi 1 menuju N len YI. Persamaan berikut adalah penaksir maksimum likelihood variansi Y lambda dan Y lambda bar adalah rata-rata sampel dari N pengamatan yang ditransformasi. Perhatikan bahwa meskipun transformasi Y1 sampai dengan Y2 sampai dengan selanjutnya tidak berbeda secara substantif dari transformasi box Chok Y1, Y2, Y3, dan seterusnya yang didefinisikan oleh 4,41. Kami menggunakan transformasi box Chok karena kriteria untuk dimaksimalkan L lambda dikontinu di lambda bahkan ketika mendekati 0. Jadi, transformasi box Chok memungkinkan kita untuk mengevaluasi secara objektif utilitas komparatif dari setiap transformasi Y lambda yang mungkin. Lambda optimal dapat ditemukan dengan memaksimalkan fungsi secara eksplisit di 4,42. Tetapi lebih umum bahwa L lambda dihitung untuk rentang nilai yang luas untuk lambda, dan kemudian lambda diplot terhadap L lambda untuk mendapatkan nilai optimal. Selanjutnya yaitu transformasi multivariat ke normalitas. Dalam praktiknya, kumpulan variabel yang ditransformasikan secara univariat seringkali akan sangat dekat dengan transformasi p-variat yang optimal. Tetapi kriteria yang lebih tepat untuk mentransformasikan ke normalitas multivariat adalah dengan menemukan kumpulan transformasi lambda sama dengan lambda 1 sampai dengan lambda p sedemikian rupa sehingga fungsi sebagai berikut dimaksimalkan. Pada fungsi 4.43, YIJ adalah pengukuran KI pada variabel ke J, dan S lambda adalah penaksir maksimum likelihood dari matriks kovarian untuk data yang ditransformasikan dengan elemen JK sama dengan 1 per N summasi YIJ pangkat lambda J dikurangi YJ pangkat lambda J bar dikalikan YIK pangkat lambda K dikurangi YK pangkat lambda K bar sampai dengan N. Y kabar pangkat lambda kabar adalah rata-rata sampel dari N pengamatan yang ditransformasikan pada variabel ke K. Seperti pada kasus univariat pada bagian 451, nilai optimal untuk lambda dapat ditemukan dengan memaksimalkan fungsi secara eksplisit pada 4,43 atau nilai L lambda dapat ditemukan untuk setiap pilihan lambda dalam lari dimensi P kandidat nilai-nilai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 4.6 yaitu outliers. Apa sih itu outliers? Mudahnya, outliers merupakan data yang tersebar jauh dari data-data lainnya. Seperti pada gambar ini, outliers disimbolkan dengan titik merah. Data-data yang lainnya merupakan titik-titik hijau. Nah, dalam menganalisa suatu data, umumnya itu 10% dari pengamatan memiliki kesalahan dalam pengukuran atau pencatatannya. Karena suatu pengamatan secara wajar berbeda dengan populasi targetnya. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi outlier, baik data untuk univariat maupun data untuk multivariat. Alternatifnya untuk mendeteksi outlier ini adalah dengan menggunakan mu dan sigma sebagai penaksir kuat yang lebih tidak sensitif dibandingkan penaksir standar yaitu Y-bar dan juga S. Selanjutnya untuk 4.6.1 outliers untuk sampel univariat. Sebetulnya untuk kasus sampel univariat ini dengan ukuran kecil atau sedang, metode visual itu merupakan metode yang powerful dan juga paling sering digunakan untuk mengidentifikasi suatu outliers. Seperti pada gambar sebelumnya di mana visual sangat dapat menerangkan di mana outliers itu berada. Tapi jika menginginkan pendekatan yang jauh lebih objektif, dapat melakukan uji suatu tes. Sebagian besar, tes yang didasarkan juga pada residual maksimum untuk suatu order tunggal pada sampel Y1, Y2, sampai YN, yaitu max I untuk TI, max I mutlak dari YI min Y bar per S. Tes dengan metode residual studentized maksimum ini dianggap sebagai tes yang paling powerful dibandingkan dengan metode lainnya, khususnya dalam mendeteksi pergeseran sedang atau besar pada mean dan juga memberikan pedoman untuk pergerakan kecilnya. Terdapat 3 alasan mengapa tes ini sangat baik atau powerful. Untuk outlier dengan pergeseran yang kecil, yang positif pada mean, pengujian terbaiknya adalah uji yang didasarkan pada sampel skewness. Yang kedua, untuk outlier dengan pergeseran kecil di salah satu arah pengujian, terbaiknya adalah ujian yang didasarkan pada sampel kurtosis. Untuk outlier dengan pergeseran kecil yang positif pada variansnya, pengujian terbaiknya adalah dengan uji yang didasarkan pada sampel kurtosis, yaitu sendiri. Selanjutnya akan dibahas mengenai subbab 4.6.2 outliers untuk sampel multivariat. Dalam mendeteksi outlier pada kasus data multivariat ini terdapat beberapa alasan adanya peningkatan masalah yang berbeda dengan kasus univariat.
Yang pertama, outlier tidak dapat ditunjukkan dengan plot, karena data dengan P lebih dari 2 itu tidak mudah dilakukan plotting. Yang kedua, data multivariat tidak dapat diurutkan dengan mudah, seperti halnya pada kasus sampel univariat, di mana outlier dapat terlihat pada kedua ujungnya. Selanjutnya yang ketiga, sebuah vektor pengamatan yang digunakan untuk kasus multivariat memiliki kemungkinan kesalahan yang besar pada salah satu komponen atau kesalahan yang kecil tetapi pada beberapa komponennya. Selanjutnya untuk alasan keempat, outlier untuk kasus multivariat ini dapat mencerminkan slippage dalam variansi ataupun korelasinya. Seperti pada gambar di sini di mana outlier terdeteksi 3 tetapi memiliki tempat yang berbeda-beda. Atas keempat masalah tersebut, lantas bagaimana cara untuk mengidentifikasi outlier pada kasus multivariat? Sebenarnya terdapat dua metode yang digunakan, di mana keduanya tersebut merupakan metode terkait penilaian normalitas multivariatnya. Metode pertama ini merupakan tes untuk mendeteksi outlier dengan mengaitkan jarak DI kuadrat untuk melakukan cek normalitas dari multivariatnya. Nilai W-nya adalah 1 min N dN kuadrat per N min 1 terus dikuadratkan. Setelah didapatkan nilai W ini, maka dapat dilakukan tes berikut. Max I, VI sama dengan Fn sama dengan N min P min 1 per P, lalu dikalikan 1 per W dikurang 1. Untuk metode kedua, ini merupakan sebuah tes yang dirancang untuk dapat mendeteksi lebih dari satu outlier. Selain itu, tes ini juga memiliki fungsi ganda sebagai pemeriksa normalitas untuk multivariat dan juga untuk mengidentifikasi kehadiran outlier itu sendiri. Salah satu keuntungan tes ini juga adalah ketidakharusan dalam menentukan jumlah outlier ya, sehingga dapat terhindar dari resiko adanya masking dan juga swamping. Berikut adalah rumusnya. Lalu, lantas bagaimana rumus ini dapat mengidentifikasi ada outlier? Dengan memvariasikan fungsi FY ini akan diperoleh distribusi dengan membedakan atau memanjangkan tails dibandingkan normalnya. Nilai kritis dari tabel B2P ini harus disesuaikan dengan distribusi, sehingga akan didapatkan bahwa penolakan untuk suatu nilai yang besar menjadi tes invarian lokal yang paling baik. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai contoh soalnya. Data yang diberikan adalah data tabel 3.7, yaitu rumus Bondlake at 4 ages for 20 boys. Jadi ada observasi individualnya ada 20, dengan EC itu dibagi dari 8 year, 8,5 year, 9 year, 9,5 sama year. Ini dibagi jadi Y1, Y2, Y3 sama Y4. Nah, sebuah pemeriksaan setiap kolom ini tidak dapat mengungkapkan outlier univariat yang jelas. Maka untuk melakukan cek multivariat outlier ya, pertama kan dihitung nilai untuk setiap observasi dari DI kuadrat ya. Berikut merupakan perhitungan dari nilai DI kuadrat untuk data pada tabel 3.7, di mana setiap observasi memiliki DI kuadrat yang berbeda-beda, di mana terdapat nilai yang tinggi pada observasi ke-9, observasi ke-12, dan juga observasi ke-20. Dari hasil perhitungan DI kuadrat pada slide sebelumnya dapat terlihat bahwa nilai D9 kuadrat, D12 kuadrat, dan juga D20 kuadrat memiliki indikasi outlier. Nilai kritis 5% untuk nilai maksimum D20 kuadratnya diberikan dengan nilai 11,63. Itu nilai tersebut dapat dilihat pada tabel A6, yang mana sebetulnya masih memiliki nilai lebih besar dibandingkan DI kuadrat terbesar ya. Pada data, yaitu pada slide sebelumnya itu hanya 11,0301. Hal ini dapat dikatakan tidak mengejutkan karena terdapat 3 indikasi outlier pada data. Sementara tes tersebut hanya dapat dijalankan untuk outlier tunggal. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan UI, VI-nya dari setiap observasi untuk membuat plot QQ. Dari plot QQ yang telah dibuat ini dapat diindikasikan bahwa jumlah outlier pada data itu bertambah menjadi sekitar 4 secara total, yaitu data-data yang tersebar tidak normal. Karena dapat dilihat terdapat 4 titik yang meninggalkan linearitasnya. Setelah dilakukan perhitungan lanjutan, didapatkan untuk B1,P bernilai 11,338 dan juga B2,P itu 28,884. Nah, nilai kritis untuk B1,P ini pada upper 0,01 bernilai 9,9 dan nilai kritis B2,P pada upper 0,005 itu bernilai 27,1. Dapat dilihat pada tabel A5 yaitu. Dari kedua nilai ini didapatkan atau dapat dikatakan telah signifikan untuk skewness dan kurtosisnya, karena kedua nilai yang didapatkan melebihi nilai kritisnya. Telah terbukti bahwa kemungkinan yang menyebabkan signifikan tersebut adalah adanya ketiga outlier yang diindikasikan pada awal perhitungan. Jadi gambar plot ini merupakan gambar plot gabungan dari perbandingan Y1, Y2, Y3, dan juga Y4, di mana di tengahnya ini diberikan kurva untuk density-nya.
Dan jika diasumsikan bahwa tidak ada kesalahan dalam pencatatan dan sampel yang diberikan merepresentasikan populasi sebenarnya, maka kita menemukan bahwa adanya gabungan dari kedua populasi, yang mana hal ini menjadi informasi yang penting apabila akan dilanjutkan untuk membuat interferensi selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok G, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.